Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembelajaran kita tentang muqaranatul adyan, perbandingan agama, dan kita telah membaca daripada muqaddimah yang ditulis oleh Profesor Mahmud Yunus. Kali ini kita membahas tentang al-adyan, agama-agama. At-tadayyun huwa mailul insan bitabi'atihi ila al-i'tiqadi biwujudi quwwatin aw quwan fawqa al-quwa at-tabi'iyyah musaytiratin 'alaiha 'ala al-quwa al-bashariyah. Jadi kecenderungan dalam beragama, keberagaman dalam beragama adalah kecenderungan manusia secara bitabi'atihi, secara fitrah, untuk meyakini adanya suatu kekuatan atau kekuatan-kekuatan di atas kekuatan alam yang menguasai alam dan kekuatan manusia, yang artinya seseorang manusia itu sangat alamiah apabila dia memilih agama-agamanya. Arti alamiah itu secara fitrah. Manusia itu memiliki kecenderungannya masing-masing. Wa tadayyun min aqdami taba'il insan wa qad nasha'at fikratun ta'addudil ilah alihati indal insanil qadim. Jadi keberagaman dalam beragama itu adalah salah satu tabiat manusia yang paling tua. Ini kata Profesor Mahmud Yunus. Sejak zaman dahulu, agama tauhid dibawa oleh Nabi Adam, disebarkan oleh anak cucu keturunannya sampai kepada zaman Nabi Idris dan zaman Nabi Nuh. Di sana muncul, zaman Nabi Nuh itu paling masyhur. Pertama kali ada penyembahan leluhur-leluhur yang dianggap mempunyai karamah, mempunyai kemuliaan, atau mempunyai pangkat di sisi mereka, dan mereka membuatkan patung dan menyembah para leluhur-leluhur. Itu sejarah yang paling pertama. إذ كان يعتقد أن كل مظهر من الظواهر الطبيعية عمل من أعمال إله قدير على النفع والضرر. Dahulu muncul pemikiran tentang banyaknya dewa dan manusia zaman dahulu. Artinya zaman dahulu itu terpengaruh dengan hadirnya dewa-dewa dan manusia-manusia yang berjasa atau manusia yang dianggap sebagai hero, sebagai pahlawan, dan mereka menyembah manusia-manusia itu dalam bentuk patung atau roh. Summa taqaddamal aqlul insani wa taqaddamat ma'ahul ulumu wal ma'arif. Kemudian akal manusia berkembang, ya kan, bersama perkembangan ilmu pengetahuan. Fa'akhadha 'adadul alihah yaqillu ila an balagatil ma'rifatu aqsaha wa qamatil adillatu al-qati'ah ala annahu la yumkinu an yakuna hunaka aktsaru min ilahin wahidin wa huwa sababul asbab wal mubti'ul awwal. Kemudian akal manusia tadi kan berkembang bersama dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga jumlah dewa-dewa mereka semakin sedikit. Dahulu itu di Ka'bah saja pada zaman Rasulullah SAW hidup, di zaman jahiliyah itu sangat banyak berhalanya, apalagi berhala yang pada masa Mesopotamia, pada masa Mesir kuno itu sudah tidak terhingga lagi berhala-berhala mereka, sampai pengetahuan mereka mencapai puncak-puncaknya dan muncul bukti-bukti yang pasti bahwa tidak mungkin ada lebih dari satu Tuhan, yaitu Tuhan yang menjadi sebab segala sebab,
dan pencipta pertama. Nah itu, mereka akan mengetahui dengan rasional, dengan pikiran sehat mereka, bahwasanya masa sih dunia ini dibikin oleh Tuhan yang banyak, sedangkan manusia saja sering bertengkar dalam membuat sesuatu, bikin program. Ada yang pro dalam program makan gratis, dan ada yang kontra, ya kan? Itu wajar. Namun, mereka yang berpikir seperti itu, malah itu adalah burhan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa itulah yang dimakna sebagai kebangkitan ilmu pengetahuan. Waraja'a at-tadayyun alal ijmali ilal iltijai ila quwwatin wa yu'ayyinuha al-insanu fi dhiqihi wa dha'fihi. Secara umum, keberagaman itu kembali kepada upaya manusia mencari perlindungan kepada suatu kekuatan yang ia tentukan saat ia dalam kesempitan dan kelemahan. Jadi manusia itu kan pasti apabila kehujanan itu pasti mencari tempat berteduh. Nah seperti itu jugalah mereka pada zaman dahulu dengan kekurangan pengetahuan mereka dan kejahilan mereka, mereka membuat beberapa Tuhan-Tuhan. Ada Tuhan kebajikan, ada Tuhan kesengsaraan, ada Tuhan positif, ada Tuhan negatif, untuk tempat berkeluh kesah tadi pada dalam kesempitan dan kelemahan. Itu yang dimaksud oleh Profesor Pahyotinus. Waqtalafan nas fi taswiri tilkal quwwah faminhum man tasawwaraha wa lam yaraha wa ba'duhum man sawwaraha biyadihi wa nasabaha fi ma'abidihi wa ba'duhum fa'ala ghaira dzalik. Namun manusia berbeda-beda dalam menggambarkan kekuatan itu. Arti kekuatan apa? Kekuatan yang memberikan kekuasaan tadi, yaitu Tuhan yang dimaksudkan tadi ya. Ada yang melihatnya, ada yang membayangkannya tanpa pernah melihatnya. Banyak, nanti kita bisa membahasnya itu. Ada yang menggambarkannya dengan tangannya lalu menaruhnya di tempat ibadahnya, dan ada pula yang melakukan dengan cara lain. Wa tanqasimul adyan ila qismain. Dan agama-agama itu terbagi kepada dua jenis. Jenis yang pertama ialah ar-ruhiyah, agama-agama rohani. Dan yang jenis kedua ialah maddiyah, agama-agama yang materi. Wad-diyanatur ruhiyah hiya allati ma'buduha ruhun la yara. Ruhun la yura. Agama-agama rohani itu adalah agama yang sesembahannya adalah roh, yang tidak nampak, tidak bersifat materi. Ya kan? Tidak bersifat materi tadi. Tidak bisa dilihat. Aywa. Laisa bil maddah wa tashtamilu ala iddati tawaif. Dan tidak seperti Tuhan materi. Nah, Tuhan materi ini terbagi kepada beberapa golongan. Contohnya ad-diyanatul ilahiyah allati ya'buduha ashabuha ilahan azim. Itu agama-agama ketuhanan yang pengikutnya menyembah Tuhan yang maha agung. Yang selanjutnya ialah ibadatu arwahil qudama au nahwiha, penyembahan roh-roh orang yang terdahulu atau semacamnya. Ada lagi ibadatul quwa at-tabi'iyah, penyembahan kekuatan-kekuatan alam seperti pohon, gunung, dan lain-lain, sungai. Nah, itu banyak kita temui kan. Nah, mungkin ini saja yang kita pelajari. Nanti akan ada di
sambung dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Selanjutnya, wallahu a'lam bishawab. Waddiyanatul ilahiyah. Di halaman 3. Halaman 3, cetakan CV As-Sa'diyah, Jakarta. Oh salah, di halaman 3. Waddiyanatul ilahiyah tangkasimu ila tauhidiyah wal musyrikah. Agama-agama ilahiyah yang mengakui adanya Tuhan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu tauhid yang mengesahkan hanya satu Allah, hanya satu Tuhan, dan syirik yang menyekutukan. Wa tauhidiyah hiya allati ya'budu ashabuha ilahan wahidan qadiran ala kulli syai' wa asharuha khamsah. Agama tauhid adalah yang pengikutnya menyembah dari satu Tuhan yang maha kuasa dan segala sesuatu, atas segala sesuatu. Yang paling terkenal ada 5. Namun kita kemukakan perlahan satu persatu daripada agama-agama ini. Yang pertama adalah agama Az-Zardashtiyah, Diyanatul Furs Al-Qudama, Zoroastrianisme, agama orang-orang Persia kuno. Setelah itu ada lagi Al-Budziyah, Diyanatul Hanud wa Ahlus Sin, Buddhisme atau agama Buddha, itu agama orang-orang India dan Cina. Yang ketiga adalah Al-Yahudiyah, agama orang Yahudi, agamanya Yahudi, orang Bani Israel. Yang keempat adalah Al-Masihiyah, itu agama Nasrani, agama Kristen. Yang kelima adalah Al-Islam. Wa kulluha baqiyatun ilal an. Dan yang 5 tadi itu masih eksis hingga sekarang. Waqad asaba ba'duha taghyiru hatta iktisaba sibghatus syirki aw ta'addudil ilahiyah awil withaniyah. Semuanya masih ada hingga kini, meskipun sebagian di antara daripada mereka itu mengalami perubahan dan mendapatkan corak-corak kesyirikan. Hatta iktasaba sibghatas syirk au ta'addudil ila alihah awil withaniyah, yaitu pemujaan kepada banyak Tuhan dan bahkan penyembahan terhadap berhala. Nah, itu tadi. Wa ammat diyanatul musyrikah fahiya allati ya'buduha ashabuha ilahaini fa aktsar. Adapun agama-agama yang syirik, yang musyrik, fahiya allati, para pengikutnya, allati ya'buduha ashabuha, allati ya'budu ashabuha, ada agama-agama yang penganutnya menyembah ilahaini, 2 Tuhan, fa aksar, atau lebih. Waqad tanahha aktsaruha minal wujudi wa ashharuha. Dan kebanyakan agama ini sudah hilang dari keberadaannya. Yang terkenal di antaranya adalah Diyanatul Umam Al-Qadimah fil Mesir, yaitu agama bangsa Mesir kuno. Yang kedua adalah Fenisia atau agama Fenisia, orang-orang Fenisia. Yang ketiga adalah Asyur, agama di Asyur, di Mesir juga. 4, di Babel, yaitu di Babilonia, di Mesopotamia.
Yang kelima, Yunani. Di Yunani, agama Yunani itu banyak. Agama Roma yang keenam adalah agama yang di tempat orang Yunani. 7, itu adalah Brahimah atau Brahmanisme, orang-orang Hindu kuno. Itu tadi disebutkan tentang agama-agama yang penganutnya menyembah dua Tuhan atau lebih. Kebanyakan mereka itu sudah punah, kebanyakannya. Tapi tidak menutup kemungkinan. Ala anna hadhil ummah al-qadimah yaghlibu ala dhann anna al-asla fi ibadatiha at-tauhid. Walakin tabi'atun nas hawwalatha ila syirki kama ahdathat fit diyanati tauhidiyah. Ia diperkirakan bahwa asal mula ibadah bangsa-bangsa kuno itu adalah tauhid. Tetapi tabiat manusia telah mengubahnya dengan kesyirikan, sebagaimana terjadi pada agama-agama tauhid lainnya. Wa amma ibadatul arwah ghairil ilahiyah fa innaha muntasyiratun 'inda ba'dil umam al-mutaakhirah mimman ya'buduna arwaha qudamaihim aw arwah ba'dil uzama'i wa qad tatahawwalu ila ibadatil asnam. Jadi adapun penyembahan roh selain Tuhan, maka itu tersebar di bangsa-bangsa belakangan, yaitu mereka yang menyembah roh nenek moyang. Kita banyak kan menemukan itu. Dan roh sebagian tokoh besar mereka. Dan penyembahan itu kadang berubah menjadi penyembahan berhala seiring perkembangan waktu. Jadi seperti itu perkembangan. Wa ibadatul quwa at-tabi'iyyah tadkhulu fiha ibadatus syams wal qamar wa nahwihima مثل الرعد والبرق وقد خاب منها الإنسان في أول أمره فاتخذها آلهة بعضها للخير وبعضها للشر. Jadi penyembahan kekuatan alam mencakup penyembahan matahari, bulan, dan semacamnya seperti petir dan kilat, atau kepada pohon-pohonan. Dahulu manusia takut kepada semua itu sehingga mereka menjadikan itu sebagai Tuhan dengan zon, dengan perasaan mereka. Sebagian dianggap membawa kebaikan dan sebagian dianggap membawa keburukan. Nah, itu. Wa amman nadiyatu fahiyat diyanatul wasaniyah. Adapun nadiyah adalah agama penyembahan berhala. Wa hiya allati ya'budu ashabuha tamathil aw asnaman aw asya' akhra yuqimunaha wa yatufu nahawlaha lita'budu aw lil istighatsah. Tadi agama yaitu an-nadiyah, yaitu agama yang para penganutnya menyembah patung-patung berhala atau benda-benda lain yang mereka dirikan lalu mereka tawaf di sekitarnya untuk menyembahnya atau memohon pertolongan kepadanya. Itu jelas sudah. Wa minal ajib anna ba'dal muwahhidina wal musyrikina qad yattakhiduna asnaman aw suran tamathila li ba'di alihatihim ghairal manzurah adallul ammah bima fa'abaduha wa hum muwahhiduna fil asl. Yang mengherankan, kata Profesor Dr. Muhammad Yunus, sebagian kaum tauhid maupun musyrik kadang membuat patung-patung atau gambar-gambar sebagai perwujud Tuhan mereka, maka tak terlihat mereka menyesatkan masyarakat awam dengan benda-benda itu hingga masyarakat menyembahnya, padahal pada asalnya mereka ahli tauhid. Ya, itu seperti itulah yang kita temui di akhir-akhir atau di awal-awal. Banyak orang ahli tauhid tapi mereka tidak menasihati. Pada awal mula Islam diturunkan itu agama yang tauhid, agama hanif. Namun mereka tidak ada mendakwahkan agamanya, lalu seiring perkembangan waktu mereka sepertinya punah dan digantikan dengan agama-agama yang menyembah berhala. Tidak ada upaya pendakwahan. Lalu Allah mengutuslah sebuah risalah kepada nabi daripada pilihannya Allah,
sekaligus Rasul yang menyampaikan dengan amanah, dengan kejujuran, dengan tabligh, dan dengan fatanah.